pimpinan, bukan raja, jin. Seperti sering digambarkan gitu kan, tidak. Dia salah satu dari golongan dan iblis sangat lemah. Garis bawah ini, iblis sangat lemah. Begitu juga pengikutnya. Makanya Allah mengatakan, inna qaida syaitani kana dha'ifa. Golongan syaitan itu sangat lemah, mereka tidak bisa buat apa-apa gitu loh. Lemah, tidak bisa buat apa dengan manusia. Yang bisa cuman bisikin, cuman apa? Membuatlah bisikan, ya tiupan sehingga kita mengantuk kalau mau ibadah. Tidak bisa apa-apa. Jin tidak bisa menjelma pegang tangan kita suruh kita berzina, nggak bisa. Dia nggak punya kekuatan untuk itu. Allah SWT sudah batasi, jadi sangat lemah. Allah sudah mengatakan lemah. Kekuatan dia cuma satu, menakut-nakuti manusia. Seakan-akan sudah sesuatu yang menakutkan, tidak. Kalau orang yakin dan faham ini, dia tidak akan takut kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Kalau anda lagi jalan sendiri, anda ketakutan itu dari syaitan, permainan iblis dan pengikutnya, gitu kan? Anda harus yakin ada Raqib dan Atid yang sama, dia tidak kelihatan, gitu kan? Yang sedang mendampingi kita. Ada Allah Azza wa Jalla menciptakan semua, sedang mengawasi kita dan tahu. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih kuat daripada semua ini. Nah, itu tidak ada apa-apanya jin itu. Baik. Waktu mereka sudah mulai berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka jadi faham, jin-jin ini jadi faham, selama ini iblis sudah menipu mereka yang mengatakan ada sesembahan selain Allah. Nanti akan kita baca ayat surah jin, bagaimana jin-jin ini mengatakan wa kana safihuna, dan dulu orang bodoh dari kami, maksudnya iblis. Dia mengatakan Allahi syatata, dia mengatakan bahwasanya Allah itu masih ada sekutunya. Dan jin ini tidak tahu, mereka ikut-ikutan saja. Setelah turun Al-Quran, mereka dengar Al-Quran, baru mereka faham ternyata iblis menipu mereka. Dan dalam hadis lain saya katakan tadi, paling banyak mengikuti iblis adalah anak cucunya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, iblis memiliki singgasana di atas lautan, dan ia ingin menyaingi Allah, dan tidak akan pernah bisa dia nyaingi Allah, karena Allah singgasananya di atas air, maka dia juga sengaja di lautan, gitu kan. Kemudian tiap hari, tiap saat anak cucunya, kata-kata anak cucu perhatikan ya, melapor perbuatan-perbuatan mereka. Ada yang mengatakan saya baru membuat orang berantem, saya baru membuat orang bohong, saya baru membuat orang riba, mencuri, segala macam-macam. Bagi iblis semua dianggap laporan biasa. Sampai ada anak cucunya yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Diangkat oleh iblis, didudukkan di sebelah singgasananya, karena dianggap itu prestasi paling tinggi. Makanya anda harus tahu, iblis paling senang perceraian. Jadi jangan pernah cerai. Godaannya apapun, isti'adzah, lawan, perbaikin. Tantangan hidup anda itu, gitu kan? Kenapa harus cerai? Perbaikin. Kalau emang jelas-jelas dia fasik, memang ahli maksiat, tidak bisa dipertahankan, silakan. Kalau memang orang baik, untuk apa dicerai, gitu kan? Dan untuk apa bercerai? Itu syaitan semua. Kadang-kadang masalah kecil mungkin gara-gara air segelas bisa jadi masalah besar dalam rumah tangga. Karena kata para ulama, kalau di luar rumah tangga itu satu syaitan yang goda anda, dalam rumah tangga bisa 1000, gitu kan? Macam-macam bisa dimasalahkan oleh iblis ini. Baik, sekali lagi, jadi iblis bukan rajanya syaitan, bukan rajanya jin, tapi dia pimpinan para syaitan. Betul memang, pimpinan para syaitan. Siapa syaitan? Golongan jin yang fasik dan orang jin yang kafir. Pengikut dia kebanyakan anak cucunya. Ada juga dari golongan jin tapi yang fasik, yang bukan keturunan dia ada. Jadi bukan iblis satu-satunya sumbernya, bukan seperti Adam. Penting ya, kalau manusia dari Adam dan Hawa, tapi jin bukan semua dari iblis. Dalilnya adalah Allah SWT ceritakan dalam surah Jin urutan 72 ayat 1 sampai ayat 18. Teruskan sebelum saya baca ayatnya, dulu waktu saya masih SD, saya masih ingat tuh teman-teman saya di kelas